tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Saya akan bawakan beberapa ayat Al-Quran. Antum lihat surah Ali Imran ayat 185, surah 3 ayat 185. Yang bawa mushaf Al-Qurannya dilihat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat di dalam ayat ini ada 4 poin dalam ayat ini. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185 ini ada 4 poin. Yang pertama, di poin yang pertama Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia penguasa, dia nabi, dia rasul, dia wali, dia sahabat. Semuanya mati. Pasti mati. Enggak ada yang hidup. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Enggak ada yang hidup. Pasti mati semuanya. Pasti. Makanya musibah yang paling besar yaitu musibah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah paling besar. Makanya ketika seorang terkena musibah, kata Nabi, ingat musibahku. Karena musibahku a'dzamul musibah, musibah yang paling besar. Karena apa? Terputusnya wahyu, terputusnya hidayah, terputusnya cahaya, terputusnya ruh yang merupakan kehidupan ini. Wahyu ini ruh, wahyu nur, wahyu hidayah. Terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi tetap Quran dan Sunnah masih ada. Sampai nanti keduanya akan datang menemui Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi, apabila seorang dari kamu idza usiba lakum musibatin falyadhkur musibatahu li fa innahu a'dzamul musibah, kata Nabi. Apabila seorang terkena musibah, ingat musibah. Musibahku ingat. Karena musibahku yang paling besar. Itu apa? Kematiannya atau wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat adalah semuanya orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah meninggal, sedih mereka. Luar biasa. Sampai Umar marah dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Marahnya karena apa? Karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, melihat orang sudah kumpul di masjid, sedih, menangis semuanya. Kemudian datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke rumahnya, anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Melihat Nabi sudah meninggal, dicium keningnya oleh Abu Bakar Siddiq. Engkau adalah orang yang thayyib, yang baik, baik ketika hidup maupun sudah mati. Wangi Rasulullah, hidupnya maupun meninggalnya. Kemudian masuk ke masjid, melihat Umar sedang mengunus pedang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Terjatuh pedangnya Umar radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, kata Umar, seolah-olah ayat ini belum pernah aku dengar. Dan Umar hafal Al-Quran.
Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah meninggal dunia. Illa satu yang belum meninggal. Semua nabi, semua rasul sudah meninggal dunia kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena diangkat ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman. Tugasnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk membunuh siapa? Dajjal. Tugasnya satu, belum selesai, maka diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup. Setelah tugasnya selesai membunuh Dajjal, baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum." Apakah kalau beliau meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali atas tumit kalian, kembali kafir? "Wa may yanqalib 'aqibai fala yadurullah syai'a." Barang siapa yang kembali dalam kekafiran, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di dalam surah Ali Imran ayat 144. Artinya Abu Bakar meyakini dan para sahabat meyakini tentang wafatnya Rasulullah SAW. Sudah selesai, sudah dikubur Rasulullah SAW. Mati seperti yang lain juga meninggal dunia. Kalau sudah meninggal sudah terputus wahyu, dan nggak ada lagi istilah orang sudah meninggal kembali ke dunia. Nggak ada lagi rohnya Nabi kembali ke dunia hadir dalam perayaan. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Orang kalau sudah meninggal berada di alam mana? Barzah, nggak akan kembali ke dunia. Mewaraihim barzakhun ila yaumi yu'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan, nggak mungkin kembali ke dunia. Ketika Nabi masih hidup SAW, Nabi ada di Madinah, ya. Awalnya di Mekah 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah 10 tahun, 23 tahun Nabi dakwah. Dari mulai kecil sampai beliau di Mekah itu dari mulai lahir 53 tahun. Kemudian ke Madinah. Ada enggak riwayat Nabi ketika dia masih hidup di Madinah, tapi pada saat yang sama ada juga di Mekah, saat yang sama ada juga di Mesir, saat yang sama ada juga di Syam? Ada enggak? Enggak ada. Ini waktu beliau masih hidup. Masa sekarang sudah meninggal dunia, rohnya ada di mana-mana, hadir setiap acara maulid. Masuk di akal manusia atau tidak itu? Ya, saya ajak berpikir, kalau Nabi masih hidup, nggak ada riwayat, oh Nabi beda dengan yang lain. Kalau Nabi ada di Madinah, ada juga saat yang sama di Mekah, ada juga di Mesir, ada juga di Syam, ada juga di Yaman. Orang nggak mungkin, nggak ada seperti itu. Kalau udah masih hidup nggak bisa seperti itu, apalagi sudah meninggal. Sampai sini paham? Ya, ini ilmu ini. Yang kedua, Allah menyebutkan, kita masih menjelaskan ayat. Yang kedua, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Disempurnakan ganjaran pada kiamat. Karena di dunia belum sempurna orang diberikan ganjaran. Akan diberikan ganjaran, apakah itu berupa kebaikan atau kejelekan, nanti disempurnakan di akhirat. Karena apa yang terjadi di dunia ini belum sempurna. Orang berbuat kebaikan dibalas betul 10 sampai 7 kali lipat, tapi sempurna nanti di akhirat. Orang yang berbuat kejelekan, banyak orang yang zolim, penguasa yang zolim, tapi mati begitu aja, belum dibalas oleh Allah, nanti disempurnakan di hari kiamat. Semuanya itu, kezoliman, kebohongan, kenistaan, kecurangan, penipuan, semua akan dibalas sempurna pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses manusia itu apabila dimasukkan kemana? Sorga. Dunia ini bukan ukuran sukses. Orang kaya raya,
punya mobil banyak, punya rumah besar, punya usaha maju. Bukan sukses. Itu cobaan dan ujian buat dia. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dikatakan sukses. Kalau kita mau lihat orang yang sukses, pertama kali para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul, semua adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan semua kami janjikan mereka dengan sorga. Itu orang sukses. Makanya yang kita ikut jejaknya orang-orang yang sukses. Nanti saya akan sebutkan apa aja yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga. Jadi Allah menyebutkan orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, itu sukses. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sorga, selalu Allah sebutkan dengan fauzul azim, kesuksesan yang besar. Fauzul azim Allah sebutkan. Kalau dunia enggak. Maka yang keempat Allah sebutkan tentang dunia di ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang bagaimana? Menipu. Kita jangan tertipu. Dan banyak manusia tertipu dengan dunia ini. Banyak sudah tertipu dengan dunia. Orang kejar-kejaran dengan dunia. Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat. Yang malaikat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dan belum pernah turun ke muka bumi ini. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah belum pernah turun ke muka bumi ini. Dia akan menyampaikan sesuatu dari Allah. Kata malaikat ini mengatakan begini kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mau, ini Allah yang menawarkan melalui malaikat ini, apakah engkau mau dijadikan seorang rasul sekaligus seorang raja, atau engkau seorang rasul tapi juga seorang nabi? Apa jawaban kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi SAW? Bal abdan rasula. Bal abdan rasula. Aku ingin jadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi pengen jadi raja, dikasih enggak? Dikasih sama Allah. Raja, semua fasilitas, semua singgasana dikasih sama Allah SWT. Tapi Nabi nggak mau. Karena tujuan hidup seorang mukmin bukan dunia. Apa? Sorga, bukan dunia. Kemudian pernah terjadi, ini riwayatnya sahih. Dan pernah terjadi juga ketika Nabi tidur, sallallahu alaihi wasallam, bangun tidur Nabi kelihatan bekas tikar. Umar menangis radhiyallahu an. Ya Rasulullah, engkau pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Sedangkan aku lihat Persia Romawi kerajaannya luar biasa, kok engkau seperti ini? Umar menangis melihat Rasulullah SAW. Artinya dengan kehidupan yang sangat sederhana sekali Rasulullah SAW. Apa adanya hidup ini. Kemudian kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak redha bagi mereka itu semua orang kafir dunia, dan bagi kita akhirat? Yang dipilih yang mana? Akhirat. Dunia, sekaya-kayanya manusia semuanya, hidupnya berapa tahun? Paling 60-70. Sedangkan sorga jutaan tahun tanpa hitung. Nggak ada kematian lagi di sorga, nggak ada kematian lagi di neraka. Disembelih kematian itu di hari kiamat nanti, disembelih. Nggak ada lagi kematian, kehidupan yang abadi. Orang milik kehidupan yang abadi, bukan dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga dalam riwayat yang lain. Ini semua riwayatnya riwayat Bukhari. Yang tadi, yang pertama tadi, yang kedua ini riwayat Bukhari. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayati dunya. Mereka satu kaum yang Allah segerakan kenikmatan dunia, di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Kebaikan mereka diberikan ganjaran di dunia, di akhirat tidak. Orang kafir ada yang membantu orang miskin, orang fakir, membantu orang yang terkena gempa, tsunami. Kafir dibalas oleh Allah dunia, tapi di akhirat tidak.
Semua dibatalkan amalnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada. Tapi orang beriman akan terus pahalanya jari sampai hari kiamat. Selama dia ikhlas dan selama dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi juga pada Nabi SAW. Artinya Nabi tujuan hidupnya sorga. Ini yang kita ikut. Tujuan Nabi sorga hidupnya, bukan dunia. Ditawarkan pada waktu di Mekah ketika susah luar biasa Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid. Para sahabat disiksa, diusir. Kalau kamu berhenti dalam dakwah ini, aku tawarkan kamu kekuasaan, harta, atau wanita yang paling cantik di Mekah. Nggak mau Nabi semuanya. Bukan itu yang dicari. Tetap mau dakwah meskipun disiksa, meskipun dimusuhi, meskipun diusir, tetap dakwah ini. Dakwah ini yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bermanfaat buat siapa? Buat semuanya. Buat akal manusia, buat hati manusia, buat pribadinya, buat rumah tangganya, buat masyarakat, buat negara. Dakwah ini bermanfaat. Ini dakwah ini berkahi oleh Allah Ta'ala. Aisyah pernah radhiyallahu anha dikasih kasur oleh seseorang. Dikasih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang, lihat, dari mana Aisyah? Dari hadiah dari tetangga. Rudih ya Aisyah. Kembalikan. Aisyah nggak mau. Dikasih hadiah, kembalikan. Akhirnya terakhir Nabi katakan, wa Aisyah kembalikan. Kalau seandainya aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah, Allah jadikan sebagai emas untuk aku. Kalau aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah ini menjadi emas untuk aku, kata Rasulullah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya, sebagai contoh teladan yang baik bagi umat ini. Beliau tidak kaya raya, tidak, sederhana hidupnya. Pernah cuma ada 3 butir kurma di rumahnya. Pernah juga tidak ada apa-apa, yang ada cuma air dan kurma. Itu hidupnya Rasulullah SAW, sederhana. Tidak seperti yang sekarang, orang hidup dengan berbagai macam kemewahan yang ada. Dan itu berat. Semakin banyak harta itu, semakin berat nanti di hari kiamat. Makanya Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya fakir. Bukan kita disuruh jadi fakir, enggak. Nabi diantara doa Nabi berlindung dari kefakiran Nabi. Tapi Nabi tidak khawatir kalau umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya kaya, berlomba-lomba dengan dunia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia ini oleh Allah. Kalian kejar-kejaran masalah harta, bersaing, berlomba-lomba masalah harta, mencari dunia. Lantas dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya dunia ini mata'ul gurur. Dan dunia ini indah, dan banyak orang tertipu. Bukan 1, bukan 2, jutaan manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Jutaan manusia. Kalau mau dihitung sampai sekarang sudah miliaran manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Miliaran manusia. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, yang sahih. Kalau yang tadi saya sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Dunia ini indah dan manis. Dan Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini agar kalian menegakkan ibadah kepada Allah. Maksudnya mengelola ini sebagai khalifah, bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah. Antum ingat tuh yang tadi yang awal.
Bukan untuk sibuk dengan dunia, bukan. Bukan. Tapi bagaimana manusia ini dia mengelola dunia ini dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Wa innallaha mustahlikum. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat kalian bagaimana kalian beramal. Yang dilihat oleh Allah tentang amalnya, bukan ilmunya, bukan hartanya, bukan gelarnya. Kan gelarnya banyak tuh. Profesor, doktor, ya, doktor, LC, MA, segala macam sudah. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat apa? Fayanzuru kaifa ta'malu, bagaimana kalian mengamalkan. Fattaqud dunya, hati-hati kepada dunia. Wattaqun nisa, hati-hati kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang membinasakan Bani Israil disebabkan karena wanita. Nabi sebutkan dua, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan ini untuk kita semuanya, supaya kita hati-hati, karena ini bisa menghalangi tujuan kita dalam ibadah kepada Allah dan menghalangi tujuan kita untuk masuk ke dalam sorga. Tuh, ingat itu. Dunia bisa menghalangi manusia untuk masuk sorga, wanita bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga. Dan banyak terjadi. Orang bisa rusak agamanya ya karena istrinya. Orang sibuk dengan dunia karena istrinya. Orang bisa pisah dengan saudaranya karena istrinya. Dan masih banyak lagi fitnah. Fitnah wanita besar. Dua fitnah, fitnah dunia, fitnah harta, dan juga fitnah wanita besar. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku dalam masalah harta. Harta. Terfitnah orang dengan harta. Orang awam terfitnah dengan harta, penuntut ilmu terfitnah dengan harta, yang sudah ngaji, katanya udah ngaji, terfitnah dengan harta, ustadznya, dai-nya terfitnah juga masalah harta. Terjadi atau tidak itu? Terjadi. Waki yang terfitnah dengan dunia, dengan harta. Padahal ini akan ditanya harta dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, akan ditanya oleh Allah. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan dengan wanita, dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa", muttafaqun alaih. Tidak kutinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fitnah yang lebih berbahaya bagi wanita. Ini fitnah. Tapi ingat, meskipun wanita itu fitnah, kalau dia jadi salihah, dia lebih baik dari semua isi dunia ini. Itu ingat ya. Wanita meskipun dia fitnah, kalau dia salihah, qanitah, hafizah, dan dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia semuanya ini wanita yang salihah. Bagaimana antum mendidik istri antum menjadi wanita yang salihah? Itu kewajiban antum masing-masing. Dunia antum didik, di akhirat akan ditanya nanti. Antum ingat, ini fitnah. Jadi, ikhwani fid din, azakumullah, ini muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum tentang dunia ini dapat menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Wanita juga demikian, belum yang lainnya. Tapi yang kita tuju dalam hidup ini akhirat, surga.